Assalamualaikum Sobat Football United. Dari Laurie Whitwell, ini ada informasi yang menarik ya terkait dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga kira-kira siapa nih yang akan menjadi head coach permanen ataupun manajer Manchester United selanjutnya. Yang saat ini tentu saja calon favoritnya ada pada nama Michael Carrick. Gua ingin langsung ke pembahasan dari Laurie Whitwell, jurnalis yang memiliki kredibilitas yang sangat tinggi dari The Athletic, mengatakan bahwa bagi sebagian orang yang mengenal Sir Jim Ratcliffe, kepribadian Carrick tidak sesuai dengan tipe orang yang biasanya disukai oleh miliarder Inggris tersebut. Ratcliffe, menurut mereka, tertarik pada karakter alpha, sehingga awalnya ia menyukai Ruben Amorim, seorang pria yang melawan api dengan api. Carrick lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Ia memiliki otoritas yang tenang, bukan jenis ketegasan yang terang-terangan seperti yang ditunjukkan Ratcliffe dalam keterlibatannya dengan media, baik atau buruk. Ada juga aspek bahwa Carrick datang secara sementara, dipilih sebagian besar karena warisan United-nya, yang memberi hierarki ruang bernapas di tengah kemarahan penggemar atas detail kepergian dari Amorim. Jika keadaan yang tegang tersebut kemudian secara kebetulan menghasilkan penunjukan jangka panjang, itu akan bertentangan dengan program perencanaan ke depan yang dibawa rezim Ineos saat memasuki Old Trafford. Wow, oke. Ada informasi yang menarik ya menurut gue di sini, di mana ternyata ada karakter yang dianalisa tidak sesuai antara manajemen Manchester United yang dipimpin oleh co-ownernya Sir Jim Ratcliffe dengan Michael Carrick, dan bagaimana rencana dari Michael Carrick itu sendiri yang Laurie Whitwell mengatakan ya bahwa dia ditunjuk sebenarnya untuk meredam kemarahan dari fans Manchester United, dan ini sepertinya bukan sesuatu yang sebelumnya direncanakan untuk mempermanenkan Michael Carrick. Michael Carrick direncanakan sebelumnya memang hanya sebagai interim saja. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, gue ingin lanjutkan dulu ya. Hasil dan performa selama beberapa pekan terakhir musim ini akan membantu menentukan masa depan Michael Carrick. Sumber juga menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor kunci. Setelah menghabiskan 31 juta pounds untuk memecat Ten Hag dan memperkerjakan lalu memecat Amorim, Sir Jim Ratcliffe enggan mengeluarkan biaya lebih lanjut untuk membayar kompensasi seandainya memang ada pemecatan. Dan terkait dengan kompensasi ini, ya Michael Carrick kalau diselesaikan di musim panas ini, artinya tidak dilanjutkan sebagai permanen, ya Manchester United memang tidak akan membayar kompensasi karena memang dari awal kan memang untuk interim saja. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah kalau Manchester United ataupun ya Sir Jim Ratcliffe ya menunjuk sebuah nama, katakanlah Michael Carrick, untuk kontrak 3 tahun atau 5 tahun, dia tidak ingin Michael Carrick selesai dipecat ya dalam periode itu. Artinya kalau itu dipecat maka Manchester United harus membayarkan kompensasi lagi, dan ini harus dihindari. Ya, gue sepakat sih dalam poin tersebut ya, untuk menghindari kompensasi. Manchester United terlalu banyak membuang-buang uang selama beberapa musim terakhir untuk membayar pemecatan dari siapa? Louis van Gaal. Pertama dari David Moyes dulu ya, di kontrak 5 tahun, 7 bulan sudah dipecat. Lalu Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, lalu Erik ten Hag ya. Dan yang terbaru Ruben Amorim. Terlalu banyak, ini tidak sehat menurut gue. Oleh karena itulah gue tidak sepakat. Gue bahkan ya bertentangan dengan ide-ide yang menyebutkan oke, Manchester United kontrak saja siapapun, lalu kalau tidak cocok dipecat aja, lalu diganti dengan nama yang cocok. Selanjutnya seperti itu, nanti ketika ada grafik turun pecat lagi kan. Oh enggak, ini tidak sustainable. Pun juga dengan ide interim aja terus nih Manchester United supaya bagus-bagus. Nggak, menurut gua enggak, interim ada keterbatasan ya, wewenangnya, lalu kuasanya juga. Manchester United tidak bisa menurut gua untuk mendapatkan kesuksesan dalam jangka panjang ataupun juga progres perkembangan untuk jangka panjang dengan sistem interim ini.
yang ditunjuk sebagai interim pun juga dia tidak akan merasa nyaman lama-lama ya dengan status tidak pastinya tersebut ya. Kita tahu dalam dunia kerja misalnya sistem kontrak itu jadi tidak mengenakan ya kan, selalu inginnya kalau bisa permanen. Dan menurut gue ini pun juga sama dengan manajer ataupun head coach dari Manchester United kalau sistemnya interim saja. Nah, balik lagi terkait dengan keadaan Michael Carrick dan juga manajemen Manchester United, ini ada situasi yang menarik ya menurut gue, bahwa itu tadi ada analisa bahwa karakternya tidak sesuai, lalu penunjukan ini juga akan melihat besar dari faktor finansial. Lalu gue ingin ke David Ornstein, ini juga dari The Athletic, yang mengatakan ya bahwa target Manchester United ketika Carrick menggantikan Amorim adalah lolos ke Liga Champions musim depan. Carrick berada di jalur yang tepat untuk mencapai itu, dan jika berhasil, itu akan menjadi pencapaian besar baginya. Hasil sejauh ini dan popularitasnya di dalam dan di luar klub menempatkannya pada posisi yang sangat kuat. Ini situasi saat ini dengan Michael Carrick. Jika mereka mengamankan kualifikasi Liga Champions, United diperkirakan akan menyelesaikan daftar kandidat termasuk Carrick. Banyak yang merasa United tidak mungkin mengabaikannya jika ia memberikan hasil yang memuaskan. Tetapi masih ada pertanyaan tentang seberapa siapnya ia untuk pekerjaan penuh waktu ya, pekerjaan permanen dengan pengalaman yang terbatas untuk menyeimbangkan sepak bola domestik dan Eropa, serta berkontribusi dalam bursa transfer musim panas. Berkontribusi dalam bursa transfer musim panas adalah ketika mendekati nama-nama yang diincar. Nama-nama yang diincar tuh melihat bahwa dia ingin dilatih oleh Michael Carrick. Apakah itu bisa menjadi magnet bagi target buruan di Manchester United, ini juga masih menjadi tanda tanya. Cuman balik lagi ya ke situasi yang tadi dibahas oleh Laurie Whitwell. Ada rencana sebenarnya begini. Rencananya tadi dengan Michael Carrick adalah untuk interim saja. Manchester United tadinya interim, lalu mereka akan mencari kandidat ya kan untuk yang permanen. Bahwasanya kemudian nampaknya atau manajemen Manchester United ini juga membuka pintu bagi Michael Carrick. Ini terjadi setelah performa dari Manchester United ini menjadi positif ya kan. Ini situasi yang kurang lebih sama dengan keadaan dari Ole Gunnar Solskjaer. Menurut gue seperti itu. Ketika itu Ole Gunnar Solskjaer untuk interim, tapi seiring dengan performa yang positif, yang bagus, yang luar biasa, Manchester United memutuskan untuk kita permanenkan Ole Gunnar Solskjaer. Menariknya pada saat itu Manchester United ada performa yang menurun. Walaupun, ini juga harus dilanjutkan ya. Performanya setelah itu luar biasa menurut gue. Manchester United dibawa ke peringkat ketiga, dibawa ke peringkat kedua. Sayangnya setelahnya ketika ada penurunan, Manchester United justru memilih untuk mengakhiri Ole Gunnar Solskjaer. Menurut gue pelajarannya ada pada tidak masalah rencana itu berubah. Selama memang yang diberi kepercayaan bisa memberikan performa, bisa memberikan hasil. Ini sama juga dengan Michael Carrick. Maksud gue adalah ketika Michael Carrick bisa membawa Manchester United untuk mendapatkan tiket Liga Champions musim ini, ya berarti Manchester United bisa dibawa mendapatkan targetnya. Performa dihadirkan dengan Michael Carrick. Lalu misalnya bagaimana mengantisipasi periode menurun. Ini penting, artinya apa? Harus ada rencana yang jelas, harus ada membuat sebuah perencanaan lah ya. Opsi A, opsi B, opsi C. Kalau semisal begini bagaimana, kalau misal seperti itu bagaimana, dan lain-lain bersama dengan manajemen Manchester United, sehingga semisal Manchester United ada krisis performa ataupun hasil, katakanlah setelah Michael Carrick dipermanenkan, Manchester United tahu harus berlaku seperti apa, bersikap seperti apa, bukan untuk memecat dulu, tapi untuk mendukung, untuk mensupport, untuk menolong Michael Carrick. Karena ketika Michael Carrick ini tertolong, ya squad Manchester United, performa Manchester United, hasil Manchester United juga bisa terkatrol. Menurut gue seperti itu secara ringan amatiran. Dari situ gue menilai bahwa Michael Carrick tetap merupakan sebuah favorit utama. Dan terkait dengan karakter, misalnya Jim Ratcliffe lebih suka karakter alpha. Kita lihat apa yang terjadi dengan karakter alpha sebelumnya dengan Ruben Amorim. Apa yang terjadi adalah dia api melawan api dengan api ya kan, yang ada justru meledak. Dan ketika ledakan itu berujung pada pemecatan. Hal yang Sir Jim Ratcliffe
katakan juga berdasarkan kabar tadi ingin dihindari ya kan. Sehingga menurut gue justru ini membuktikan bahwa ada baiknya dia memang mencari karakter yang berbeda dari karakter sebelumnya yang ada. Erik ten Hag pun juga merupakan seseorang dengan karakter yang keras ya. Dan itu ternyata tidak membawa pada sebuah periode yang panjang di Manchester United. Maksud gue seperti itu. Dan justru itu merupakan sebuah poin bahwa kenapa tidak dievaluasi ya, hal ini sehingga memiliki kesimpulan sementara bahwa kita butuh karakter yang berbeda. Dan Michael Carrick punya karakter yang berbeda dari nama-nama sebelumnya di Manchester United. Sehingga bagaimana menurut Sobat Football United nih? Michael Carrick diperpanjang atau tidak? Dipermanenkan atau tidak? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.